Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar Kamis 25 September 2025. Termin kedua 7,4 miliar akan dibayar Kamis 6 November tahun 2025. Termin ketiga pelunasan 3 miliar akan dibayar bulan Maret tahun 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun. Terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda, dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbangkan dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, Ibu Bapa dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan yang juga yang mendengarkan live streaming dari HKBP Kramat Jati ini. Marilah kita memulai hari Kamis ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan pada hari Kamis ini untuk seluruh jemaat HKBP diambil dari Yeremia 3 ayat yang ke-23. Begini dikatakan. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Jemaat yang setia kepada Yesus Kristus, pastilah banyak di antara kita yang mengikuti pemberitaan atau berita nasional maupun internasional. Nasional di negara kita ini sendiri. Internasional misalnya yang terjadi antara Israel dan Palestina. Berpuluh-puluh tahun peperangan terjadi di sana. Dan sebanyak itu jugalah diadakan percakapan-percakapan atau negosiasi-negosiasi agar terdapat perdamaian. Pemimpin-pemimpin dunia berargumentasi membuat pikirannya supaya bagaimana agar perang berakhir di sana. Agar Israel dan Palestina itu berdamai. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Ada yang menginginkan agar Palestina itu menjadi satu negara tersendiri, tetapi ada juga yang berpihak kepada Israel. Itu berarti mereka tidak setuju negara Palestina itu berdiri sendiri. Nah, perang ini terjadi terus-menerus. Perang mengakibatkan penderitaan, perang mengakibatkan kebencian-kebencian, bahkan juga dendam-dendam yang mendalam. Banyak juga
yang mengecam kekerasan, kesombongan, ataupun arogansi, kejahatan bangsa Israel ini. Karena mereka itu tidak pandang bulu, anak-anak kah itu, perempuan-perempuan, mereka menjadi korban. Saudaraku, dalam zaman Nabi Yeremia pun Tuhan juga memperingati bangsa Israel ini. Dikatakan tidak ada lagi bangsa lain yang mau membantu mereka, yang mau menolong mereka. Hanya Tuhan saja yang sanggup menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dikatakan sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Bukit-bukit yang tinggi di mana tadinya mereka di sana meminta pertolongan, di sana mereka dapat berlindung dari musuh-musuh supaya musuh tidak melihat mereka, supaya tidak kelihatan oleh musuh-musuh itu. Mereka berlindung di sana dari kejaran musuh itu. Udah nggak bisa lagi mereka pertahankan bukit-bukit pengorbanan itu. Tidak bisa lagi bukit pengorbanan itu boleh menolong mereka, tidak mampu lagi. Hanya ada satu yang dapat menolong mereka, yaitu Tuhan. Tuhan adalah keselamatan mereka. Itu pesan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Saudaraku, marilah kita juga ikut mendoakan agar bangsa Israel sekarang ini, bangsa pilihan Allah itu sungguh-sungguh menyerahkan keselamatan mereka, keselamatan bangsa itu di dalam tangan Tuhan. Agar mereka, kehidupan mereka itu sungguh-sungguh menyerahkan dalam tangan Tuhan. Agar mereka juga sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan itu sendiri. Selain kepada bangsa Israel itu sendiri, kita juga diingatkan agar stop, agar kita juga berhenti memakai kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Allah itu sendiri. Jauhlah meminta kekuatan dari dukun-dukun atau orang-orang pintar. Jauhlah daripada kita untuk mengandalkan sesuatu atau barang-barang yang kadangkala memberikan penjagaan diri atau supaya kelihatan laris manis usaha saudara-saudara dan lain sebagainya. Atau stoplah membangun bukit-bukit yang tinggi yang juga berbicara untuk mendatangkan kesuksesan, mendatangkan uang, untuk menaikkan jabatan, di mana semuanya itu kita yakini dapat memberikan keselamatan atau melindungi diri kita sendiri. Stop, berhentilah, karena tidak akan ada yang mampu memberikan perlindungan dan keselamatan selain Tuhan itu sendiri. Yang lainnya itu hanyalah sementara saja. Dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat 20 mengatakan seperti ini. Semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Semuanya habis, tidak mampu lagi mendatangkan perlindungan, tidak mampu lagi untuk melindungi, tidak mampu lagi menyelamatkan. Gunung-gunung pengharapan kita yang tidak kekal itu pun akan hilang lenyap. Hanya ada satu sumber keselamatan yang kekal, yaitu Kristus Yesus. Kepadanya lah kita berlindung, memohon, dan meminta berkat. Karena Allah adalah keselamatan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu kepada bangsa Israel dan juga kepada kami. Engkau adalah keselamatan kami. Gunung-gunung pengorbanan itu tidak mampu lagi melindungi kami. Hal-hal yang lain, barang-barang dunia ini tidak mampu ya Tuhan menyelamatkan kami. Hanya Engkaulah yang mampu memberikan keselamatan terhadap kehidupan kami ini. Oh Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Engkau memberikan keselamatan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami merasakan keselamatan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tatkala warga jemaat-Mu ini
melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka, atau dimanapun saja mereka berada, kami dapat merasakan perlindungan-Mu, keselamatan yang daripadamu. Biarlah Tuhan kami meyakini itu, bahwa hanya di dalam Engkau saja kami boleh diselamatkan. Keselamatan itu, keselamatan di dunia ini, bahkan ketika kami telah mengakhiri hidup kami di dunia ini. Bapa yang di surga, biarlah kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Dan izinkanlah ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu ini mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Kalaupun saat ini kami berada, ada yang masih dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan pergumulan. Ya Tuhan, tariklah diri kami ini dari keinginan-keinginan untuk menjauh daripada-Mu. Bawalah kami kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh merasakan keselamatan daripada-Mu itu. Izinkanlah kami ya Tuhan keluar daripada penderitaan kami ini dengan tetap menggantungkan diri kami kepada-Mu, dengan tetap berharap dan mengakui bahwa hanya Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah yang memberikan keselamatan dan penyelamatan di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, Engkaulah bersama-sama dengan warga jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada. Pada saat mereka menyerahkan diri mereka kepada-Mu, hadirlah Engkau ya Tuhan. Pada saat mereka mengakui bahwa Engkaulah juru selamat mereka ya Tuhan, berkatilah kehidupan mereka satu persatu. Sehingga dengan demikian semakin hari iman kami bertumbuh dan bertambah-tambah kecintaan dan kepercayaan kami kepadamu. Biarlah Engkau ya Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini kemanapun kami melangkah. Supaya langkah kami ini terus tertuju pada kehendak-Mu, terarah pada jalan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam satu nama kami menyerukan, Yesus Kristus adalah juru selamat dan kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudariku sekalian, biarlah sepanjang hari ini ada sukacita bagi kita karena Allah adalah keselamatan kita semuanya. Tuhan memberkati dan shalom.